perbatasan darat terpanjang kita itu di Kalimantan. Itu Sarawak, Kalimantan Utara itu. Perbatasan dengan Malaysia dan Sarawak dan Brunei. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang terbesar itu ada di Kalimantan. Dan dipilih di Kalimantan Timur yang dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Yang di situ nanti bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan pelabuhan militer yang besar, lautnya dalam. Ini luar biasa. Ini saya tidak habis mengerti, ini yang nolak ini karena tidak paham. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimbangan baru. Insya Allah akan semakin hijau jika pembangunan konstruksi telah selesai. Tapi yang jelas kita sangat senang dan berbangga jika pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah pusat kebudayaan, pusat peradaban yang juga tinggi karena visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas. 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Indonesia berjanji kepada dunia, Pak, bahwa kita akan menjadi kota terbaik sedunia. Dan menurut saya bisa, asal kita kompak, saling mendukung, dan ilmunya ada. Indonesia serius meneruskan pembangunan dan meningkatkan infrastrukturnya. Ide peningkatan pembangunan infrastruktur yang digaungkan selama 10 tahun terakhir sempat mendapat respon pesimis dari berbagai pihak. Akan tetapi pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi terus bertekad untuk membuktikan bahwa program mega proyek pembangunan tersebut akan rampung dan bermanfaat untuk rakyat. Sudah banyak mega proyek pemerintah yang berhasil diselesaikan bahkan dinikmati oleh masyarakat dan membuat pihak yang sempat mencaci ini memuji kinerja pemerintahan Jokowi tersebut. Salah satu mega proyek yang kini banyak mendapat pujian adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tak tanggung-tanggung, pihak yang dulu mengkritik dan meragukan IKN ini terang-terangan memberi pujian dan mendukung. Sebut saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana saat sebelum bergabung dengan pemerintah, dirinya sering mengkritik pembangunan pemerintah termasuk IKN. Namun, kini dirinya mengaku terpukau dengan pembangunan kawasan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Sebagai ibu kota baru, IKN Nusantara rencananya akan dilengkapi dengan beragam teknologi yang menjamin roda pemerintahan bisa dijalankan dengan lebih modern dan efisien. Untuk menunjang tujuan tersebut, IKN Nusantara rencananya akan dikembangkan dengan konsep kota pintar atau Smart City. Salah satu elemen yang diperlukan di awal pembangunan Smart City di IKN adalah bangunan cerdas, di mana bangunan cerdas tersebut harus memiliki 6 prinsip, yakni otomatisasi, multifungsi, adaptabilitas, interaktivitas, inklusivitas, dan efisiensi. Berbagai inovasi dan teknologi canggih lainnya juga akan dikembangkan seiring pembangunan IKN Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur. Dari infrastruktur jalan tol yang bisa mengecas sambil melintas, hingga bisa didarati pesawat dan koridor satwa. Proyek jalan tol IKN Kalimantan Timur ini dirancang dengan mengadopsi konsep teknologi charging lane seperti yang diterapkan di Swedia dan negara-negara Eropa lainnya. Nantinya pengendara bisa melakukan pengisian daya baterai mobil listrik sambil melintasi jalan tol. Penerapan teknologi ini akan dilakukan secara bertahap. Teknologi charging lane tersebut diterapkan untuk mendukung pembangunan mobil listrik yang ramah lingkungan. Selain teknologi pengisian daya, jalan tol IKN juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung kendaraan listrik. Fasilitas pengisian daya kendaraan listrik akan dibangun di tempat istirahat dan pelayanan atau TIP atau rest area. Tak sebatas itu, jalan tol IKN juga direncanakan mempunyai landasan pacu atau runway darurat pesawat. Rencananya runway darurat tersebut akan dibangun di tol IKN seksi 5 atau 6.
Rencana proyek tersebut masih dievaluasi kembali, mengingat pemerintah kini juga tengah membangun bandara VVIP IKN. Akan tetapi, bila runway darurat tersebut dibutuhkan, hal yang perlu disesuaikan hanya desain perkerasan jalannya. Terlebih, jalan tol dan non-tol IKN sudah didesain bebas tiang. Fitur lain yang membuat jalan tol IKN ini istimewa adalah jembatan penyeberangan hewan yang ada di seksi 3B KKT Kari Angau Simpang Tempadung. Jembatan tersebut dibangun di atas jalan tol dan bisa dilakukan untuk perlintasan orangutan, monyet, hingga bekantan. Selain jembatan penyeberangan di atas jalan tol, rencananya juga akan dibangun terowongan perlintasan hewan di bawah jalan tol seperti yang ada di tol Pekanbaru Dumai. Terobosan lain yang akan segera diuji coba adalah taksi terbang sebagai bentuk kemajuan mobilisasi transportasi. Selain itu, juga beberapa jenis transportasi driverless car atau angkutan umum yang tidak memiliki awak. IKN juga akan mengembangkan teknologi tiang listrik pintar bisa bicara. Tiang listrik tersebut nantinya bisa menjadi sumber informasi bagi setiap masyarakat yang hendak bertanya. Adapun fungsi tiang listrik tersebut bisa menjawab pertanyaan setiap masyarakat yang ingin menuju suatu tempat. Meski begitu, seluruh kemajuan teknologi itu masih akan dilakukan uji coba, atau dalam artian lain, uji coba itu dilakukan dengan melihat kondisi kelayakan dari sarana dan prasarana di IKN. Upaya Indonesia untuk memajukan Ibu Pertiwi melalui infrastruktur kini telah mendapat pengakuan dunia. Salah satu mega proyek infrastruktur yang gencar dibangun adalah jalan tol. Siapa sangka, mega proyek yang sering diragukan dan diremehkan, bahkan ditolak itu, ada yang mendapat penghargaan dari dunia internasional. Adalah jalan tol layang Andi Pangeran atau AP Petarani di Makassar, Sulawesi Selatan, meraih penghargaan internasional Second Minobest Project Award untuk kategori jalan dengan volume tinggi atau High Volume Road Category. Penghargaan ini diperoleh dari acara bergengsi yang diselenggarakan oleh Road Engineering for Asia and Australia di Manila pada tahun 2021 lalu. Tol layang yang dibangun di kawasan kota metropolitan Makassar tersebut menjadi tol yang pertama dibangun di Indonesia Timur yang sekaligus menjadi ikon terbaru kota Makassar. Menghubungkan bagian selatan kota Makassar dengan pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar Newport, Bandara Sultan Hasanuddin, dan pesisir selatan Sulawesi Selatan. Dibangun dengan panjang 4,3 km, tol layang AP Petarani menghabiskan masa pengerjaan selama 22 bulan. Proyek yang berada di bawah komando PT Wijaya Karya Beton sebagai kontraktor ini menghabiskan nilai investasi mencapai 2,2 triliun rupiah.
Tol layang AP Putarani yang diresmikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sejak Maret 2021 lalu tersebut menerapkan design and build atau rancang dan bangun dengan menggunakan teknologi terbaru dari PT Wijaya Karya Beton berupa Structural Health Monitoring System atau SHMS. Teknologi ini memiliki peran vital untuk memonitor kinerja dan kondisi struktur jembatan secara real-time karena dilengkapi dengan sensor. Uniknya lagi, dalam pembangunan jalan tol ini juga dilakukan inovasi perencanaan dan pelaksanaan yang baru diterapkan pertama kali di Indonesia. Seperti halnya penggunaan Aluma System untuk pengerjaan pier head dan pekerjaan utama superstruktur yang menggunakan erection box girder span by span dengan balance launching gantry. Selain pada konstruksi, juga terdapat unsur lingkungan yang juga penting diterapkan dalam pembangunan tol layang AP Putarani, yakni telah diterapkannya konsep green infrastructure dengan mengedepankan unsur keselamatan dan keamanan hingga tercapai zero fatal accident. Proyek ini juga menggunakan instalasi expansion joint per 350 meter untuk menghasilkan permukaan yang lebih rata. Tidak hanya itu, penggunaan isolasi gempa atau Seismic Isolation Lead Rubber Bearing atau LRB di antara struktur bawah dan struktur atas dapat lebih memproteksi terhadap gempa. Keberadaan tol layang ini juga didukung oleh adanya Traffic Information System atau TIS yang mengintegrasikan informasi dari CCTV maupun pesan yang tertulis pada Variable Message Sign atau VMS. Karena itulah diberikannya penghargaan internasional pada jalan tol layang AP Putarani selain memberikan peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Kota Makassar dan sekitarnya, namun juga berdampak positif bagi lingkungan. Jalan tol layang AP Putarani yang pelaksanaan konstruksinya tidak terkendala pembebasan lahan ini juga memberikan kemudahan mobilisasi, mengurai kemacetan, pendistribusian barang dan logistik, sekaligus mengoptimalkan fungsi jalan tol di Kota Makassar yang menghubungkan titik perekonomian, akses menuju bandar udara, pelabuhan, kawasan industri, hingga perkantoran. Keberadaan proyek ini juga turut memberikan kontribusi pada penyerapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kota Makassar, sekaligus memberikan kontribusi dan multi-efek dalam perputaran perekonomian di wilayah tersebut. Kesuksesan inilah yang kemudian mendorong pemerintah Kota Makassar untuk melanjutkan pembangunan tol Ring Road yang akan mengelilingi Kota Makassar. Rencananya Ring Road ini akan terbentang mulai jalan tol layang AP Putarani hingga terhubung ke Jalan Penghibur atau Pantai Losari Kota Makassar sepanjang 22 hingga 24 km. Rinciannya, jalur mulai dari Jalan AP Putarani, Jalan Sultan Alauddin, melewati Sungai Jeneberang, menuju pantai atau Telayang, CPI, Barombong, dan Makassar Newport, pelabuhan. Titik-titik akan tersambung dan melingkar. Pemkot juga menekan penggunaan lahan negara, seperti rencana penggunaan lahan sepanjang Sungai Jeneberang sehingga tanpa ada pembebasan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyebut pihaknya telah memasukkan pembangunan kelanjutan jalan tol masuk di perencanaan tata ruang. Kemudian akan diusulkan kepada pemerintah pusat, terutama dengan konsep mengundang peran investor untuk berinvestasi sehingga dibangun tanpa uang negara. Proyek itu pun dipastikan dikerjakan tahun jamak. Dengan jalan tol layang yang semakin terhubung ini, diharapkan akan semakin mendukung jalur logistik yang menghubungkan pusat Kota Makassar dengan Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta Makassar dan Bandara Sultan Hasanuddin. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol, khususnya tol layang ini, menunjukkan komitmen pemerintah Kota Makassar dalam memajukan sektor transportasi dan konektivitas di Kota Makassar. Maka, kita semua patut bersyukur dan bangga atas komitmen dan upaya pemerintah Indonesia untuk terus memajukan seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.